Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Masih bersama saya Ibu Istifayah. Kali ini kita akan belajar tentang bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 9 pertemuan kelima di semester 1 yaitu kita memasuki bab 2 bab persamaan kuadrat. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat ada tanda sama dengan, ada variabel, kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya, di sini variabelnya X, pangkat tertinggi dari X adalah 2. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan keterangan A adalah koefisien X pangkat 2, dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian B adalah koefisien X, C adalah konstanta, dan X sendiri adalah variabel. Berikutnya tentang akar persamaan kuadrat. Yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel, dalam hal ini nilai dari X, yang memenuhi persamaan sehingga persamaan bernilai benar. Atau mudahnya kita katakan saja nilai dari X ya, agar persamaannya bernilai benar. Ada 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadratik. Nah, pada video kali ini kita hanya fokus pada pemfaktoran saja. Apa itu pemfaktoran? Masih ingatkah kalian dengan perkalian aljabar? Di kelas 8, kalian mengalihkan X ditambah 2 dikali X kurangi 4. Cara kita adalah pertama X dikali X, yaitu X kuadrat, kemudian X dikali min 4, min 4X, positif 2 kali X, plus 2X, plus 2 kali min 4, min 8. Kemudian yang sejenis, negatif 4X dengan 2X ini kita hitung. Min 4X ditambah 2X yaitu min 2X, sehingga menjadi X kuadrat kurangi 2X kurangi 8. X tambah 2 dikali X kurangi 4 itu sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 8. Nah, dari perkalian tadi, maka X ditambah 2 dan X dikurangi 4 adalah faktor dari X kuadrat kurangi 2X kurangi 8. Sehingga pemfaktoran adalah proses mengubah bentuk penjumlahan atau pengurangan aljabar menjadi perkalian. Kita mengubah yang bentuk berupa penjumlahan atau pengurangan ini menjadi bentuk perkalian. Itu yang dinamakan dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pemfaktoran untuk persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Yang perlu kalian lihat di sini adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, itu artinya tidak mempunyai konstanta, C-nya 0. Sehingga bentuknya hanya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, jika menjumpai bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka caranya adalah dengan mengeluarkan FPB dari AX kuadrat dan BX. Sebagai contoh yang pertama, 2x kuadrat ditambah 10x sama dengan 0.
FPB-nya adalah 2x. 2x kuadrat bagi 2x yaitu x, kemudian 10x dibagi 2x yaitu 5, sehingga 2x dikali x ditambah 5 sama dengan 0. Perkalian dua buah bilangan akan sama dengan 0 jika salah satunya sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 0 atau x ditambah 5 sama dengan 0. Untuk yang 2x sama dengan 0, maka kita peroleh x akan sama dengan 0 dibagi 2, yaitu x sama dengan 0. Sedangkan untuk x ditambah 5 sama dengan 0, mencari x akan sama dengan 0 dikurangi 5, sehingga x akan sama dengan negatif 5. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan negatif 5. Kalau kita substitusikan nilainya, misal x-nya ini ya 0, kita masukkan dalam persamaan, maka persamaannya akan bernilai benar. 2 dikali 0 kuadrat 0 ditambah 10 kali 0 juga 0. Nah, 0 sama dengan 0 berarti persamaannya bernilai benar. Contoh yang kedua yaitu 6x kuadrat kurangi 9x sama dengan 0. Ini juga tidak punya konstanta. FPB dari 6x kuadrat dan 9x berarti bilangan yang bisa membagi 6x kuadrat dan 9x yaitu 3x. 6x kuadrat dibagi 3x yaitu 2x. 9x dibagi 3x yaitu min 3 ya, di sini karena tandanya pengurangan. 3x dikali 2x kurangi 3 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 0 atau 2x kurangi 3 sama dengan 0. Untuk 3x sama dengan 0, x akan sama dengan 0 dibagi 3, yaitu x sama dengan 0. Sedangkan untuk 2x kurangi 3 sama dengan 0, maka 2x akan sama dengan min 3 kita pindah ruas, 0 ditambah 3 yaitu 3, x akan sama dengan 3 per 2. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 sama dengan 3 per 2. Nah, apakah yang depan ini selalu suatu bilangan bulat, artinya tidak sama dengan 1? Tidak, bisa jadi yang di depan ini sama dengan 1, sehingga x kuadrat kurangi 9x. Kalau x kuadrat kurangi 9x berarti FPB-nya adalah x ya, 1x atau cukup ditulis x saja. Bentuk yang kedua yaitu pemfaktoran dengan bentuk a kuadrat x kuadrat kurangi c kuadrat sama dengan 0. Caranya adalah a kuadrat x kuadrat kurangi c kuadrat difaktorkan menjadi ax tambah c dikali ax kurangi c. Nah, ini sama dengan bentuk perpangkatan di kelas 8 ya. A kuadrat kurangi b kuadrat akan sama dengan a plus b dikali a min b. Nah, ciri-cirinya di sini dia tidak ada bx. Tidak mempunyai bx. Yang ada hanya x pangkat 2 dan konstanta, dan tandanya adalah pengurangan. Sebagai contoh, x kuadrat kurangi 9 sama dengan 0. Yang kita tahu 9 ini adalah 3 pangkat 2, sehingga nilai c-nya 3. Maka diuraikan x tambah 3 dikali x kurangi 3 sama dengan 0. X kuadrat itu berarti x dikali x, akar 9 yaitu 3, tinggal dilengkapi. X tambah 3 dikali x kurangi 3 sama dengan 0, berarti x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang x tambah 3 sama dengan 0, berarti mencari x adalah 0 kurangi 3, atau langsung ditulis x sama dengan min 3. Untuk x kurangi 3 sama dengan 0 akan sama dengan x sama dengan 0 ditambah 3 yaitu 3. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah x1 sama dengan min 3 dan x2 sama dengan 3.
Contoh yang kedua yaitu 4x kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. 4x kuadrat, kalau kita akar adalah 2x, ini juga 2x. Akar 25 adalah 5. Sehingga 2x ditambah 5 dikali 2x kurangi 5 sama dengan 0. Untuk 2x tambah 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 5. X-nya akan sama dengan min 5 per 2. Biarkan dalam bentuk pecahan, tidak usah dirubah dalam desimal. Untuk 2x kurangi 5 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 5, karena min 5 pindah ruas ya, jadi positif 5. X akan sama dengan 5 per 2. Jadi akar persamaannya adalah X1 min 5 per 2 dan X2 5 per 2. Berikutnya, bentuk yang ketiga yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. A sama dengan 1 itu artinya ax kuadrat nanti menjadi x kuadrat. Koefisien dari x kuadrat adalah 1. Caranya adalah x kuadrat tambah bx tambah c diuraikan menjadi x tambah p dikali x tambah q, di mana p ditambah q itu senilai dengan b, koefisien x, dan p kali q akan sama dengan c atau konstanta. Sebagai contoh, yang pertama, x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Kita uraikan dulu. Nilai a yaitu koefisien x kuadrat, nilai a adalah 1. B yaitu koefisien X yaitu 7 dan C konstantanya adalah 10. Kemudian kita cari dua bilangan yang jumlahnya 7 dan hasil kalinya 10 yaitu 2 dan 5. 2 ditambah 5 7, 2 dikali 5 10. Sehingga X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0 diuraikan menjadi X tambah 2 dikali X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Untuk X tambah 2 sama dengan 0, nilai X akan sama dengan min 2. Untuk X ditambah 5 sama dengan 0, nilai X-nya akan sama dengan min 5. Sehingga akar persamaannya adalah X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan min 5. Nah, anak-anak, di sini untuk X tambah 2 dan X tambah 5, misal menulisnya terbalik bagaimana? Boleh, karena perkalian berlaku sifat komutatif. Misal ditulis X tambah 5 dikali X tambah 2, itu boleh, hasilnya akan tetap sama. Contoh yang kedua, X kuadrat kurangi X kurangi 20 sama dengan 0. Kita lihat koefisien X kuadrat A yaitu 1, min X artinya min 1X, berarti koefisien dari X atau nilai B-nya adalah min 1 dan konstantanya di sini min 20, berarti konstantanya adalah min 20. Menyebutkannya dengan tanda negatifnya, konstantanya min 20. Kemudian kita cari dua bilangan yang jumlahnya negatif 1 dan hasil kalinya 20, yaitu 4 dan negatif 5. Sehingga X kuadrat kurangi X kurangi 10 sama dengan 0 diuraikan menjadi X tambah 4 dikali X kurangi 5 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 sehingga nilai X-nya sama dengan min 4, atau X kurangi 5 sama dengan 0 sehingga nilai X-nya adalah 5. Sehingga akar persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 5. Contoh yang ketiga, X kuadrat kurangi 7X tambah 6 sama dengan 0. A. Koefisien X kuadrat yaitu 1. Min 7X berarti nilai B-nya min 7, konstantanya 6. Cari dua bilangan yang jumlahnya min 7 dan hasil kalinya 6, yaitu min 1 dan min 6.
Sehingga X kuadrat kurangi 7X tambah 6 sama dengan 0 diuraikan menjadi X min 1 dikali X min 6 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 berarti nilai X sama dengan 1, atau untuk X min 6 sama dengan 0 berarti nilai X-nya sama dengan 6. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 6. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Sebagai contoh, 2X kuadrat ditambah X kurangi 15 sama dengan 0. Nah, di sini nanti kita lebih banyak dengan cara mencoba-coba ya. Kita cari bilangan yang memenuhi, kemudian kita uji cobakan. 2X kuadrat ditambah X kurangi 15 sama dengan 0. Maka nilai A-nya kita uraikan dulu, A, B, dan C-nya. 2X kuadrat berarti nilai A-nya sama dengan 2, plus X berarti nilai B sama dengan 1, karena X itu 1X. Konstantanya adalah min 15. A-nya sama dengan 2. Maka 2 itu yang kita tahu adalah 2 kali 1 atau boleh juga 1 kali 2. Tapi lebih mudah kita tulis 2 kali 1. Konstantanya min 15. Cari dua bilangan yang jika dikalikan min 15, yaitu min 5 kali 3. Kemudian setelah itu kita uji cobakan di sini. 2X kuadrat tambah X kurangi 15 sama dengan 0. Kalau kita uraikan berdasarkan tadi ya, yang A berarti taruh di depan 2X dan X, kemudian yang penguraian C min 5 dan 3 kita uraikan di bagian belakang. 2X kurangi 5 dikali X tambah 3. Kita coba dengan perkalian. 2X kurangi 5 dikali X tambah 3. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali 3 plus 6X min 5 kali X min 5X min 5 kali 3 min 15. Hasilnya 6X kurangi 5X itu 1X, kita tulis X, sehingga hasil lengkapnya 2X kuadrat tambah X kurangi 15. Sudah sama dengan soalnya, 2X kuadrat tambah X kurangi 15. Berarti benar bahwa 2X kurangi 5 dikali X tambah 3 akan sama dengan 0. Sehingga 2X kurangi 5 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk 2X kurangi 5 sama dengan 0 berarti 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. Untuk X ditambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah 5 per 2 dan min 3. Nah, dalam memilih bilangan tadi, misal kalian memilih 2 kali 1, sedangkan yang ini memilihnya min 3 kali 5. Nah, nanti kalau kalian uji cobakan tidak cocok ya. Nah, kalau belum cocok, maka silakan dicoba lagi dengan bilangan yang berbeda. Boleh dengan mengubah tanda negatifnya, dipindah, atau boleh juga memilih perkalian bilangan yang lain, misal 1 kali 15 dan lain-lain. Nah, itu untuk bentuk yang keempat. Jangan pernah takut untuk mencoba, asal kalian cermat, kemudian penghitungan bilangan bulat itu sudah mahir, insya Allah menguji cobakannya juga akan cepat, menemukan hasilnya pun juga cepat. Nah, demikian penjelasan untuk pemfaktoran. Selamat belajar, teruslah berlatih, jangan pernah lelah untuk belajar dan berlatih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.